Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tribuners yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan bulan yang penuh dengan ampunan, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang nantinya akan termasuk mendapatkan aidkun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Sampainya kita di bulan Ramadan ini semoga menjadi tanda bahwa Allah mengkabulkan doa kita yang sering kita baca, yang sering kita munajatkan beberapa bulan sebelumnya, yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan usia yang panjang yang Allah berikan kepada kita dan kita bisa sampai di bulan Ramadan ini menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan kita kesempatan untuk menjadi bagian dari hamba-hambanya, maghfurin, yang terampuni dosa-dosanya, marhumin, yang senantiasa mendapatkan rahmatnya, dan ja'alanallah wa iyyakum minal a'idzina wal faizin. Kelak setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk hamba-hambanya yang kembali kepada kesucian, kepada kefitrahan, dan mendapatkan predikat orang-orang yang beruntung. Tribunas yang saya hormati rahimakumullah, urusan-urusan kebutuhan hidup kita bukan sesuatu yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentu bagi kita adalah sesuatu yang berat, kadangkala demikian. Tetapi yang perlu kita tanamkan sebagai orang beriman adalah kesadaran bahwa kita hidup dan mati ini berada 100% di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita pada dasarnya kita hanya pada tataran ikhtiar, pada tataran usaha saja kita berlaku sedemikian rupa, berikhtiar sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya kita tetap harus melibatkan kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tentang ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana kita bisa menjumpai banyak sekali orang yang bersemangat untuk berdekatan dengan Al-Quran. Paling tidak kita akan menjumpai semangat orang-orang yang berusaha mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini. Tentu Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk dibaca, karena tujuan yang paling utama dari Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan sa'adah fid dunya was sa'adah fil akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita tadabburi, kita tafakkur dengannya untuk mencari inspirasi yang menguatkan hati, menguatkan keimanan kita, terutama kaitannya dengan ujian-ujian kehidupan kita di masa-masa pandemi seperti sekarang. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa semakin berat nampaknya ikhtiar-ikhtiar hidup yang dilakukan oleh kita semua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa apa yang kita butuhkan itu pada dasarnya tidak akan melenceng, tidak akan keluar dari apa yang sudah Allah gariskan. Menarik untuk kita bertadabbur di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat
17 sampai ayat 20. Di surah ini, di 3 ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita, menyuruh kita agar kita bisa melakukan nazrah, melakukan perenungan-perenungan, melihat dengan tujuan untuk mengambil ibrah. Atas apa? Allah sebutkan di situ. Ilal ibili kaifa khuliqat. Coba kalian fikirkan, kalian teliti bagaimana Allah menciptakan ibil, menciptakan onta. Ada apa dengan onta ini? Onta kita kenal sebagai salah satu alat transportasi konvensional atau tradisional yang ada di kalangan masyarakat Arab saat itu. Dan kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah mengabadikan bagaimana kebiasaan orang-orang Arab, dalam hal ini orang-orang Quraisy. Karena Al-Quran itu turunnya di sekitar masyarakat Quraisy. Di Makkah, Rasulullah SAW hidupnya dengan orang-orang Quraisy. Sehingga dalam surah Al-Quraisy, Allah mengabadikan kegiatan atau aktivitas orang-orang Quraisy itu. Li'ila fi Quraisyin, ila fihim rehlatash syita'i was-saif. Mereka punya kebiasaan, yaitu perjalanan jauh ke luar negeri, keluar dari Mekah, yaitu kalau musim panas mereka ke Suriah, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Itu perjalanan yang beratus kilo. Dan saat itu mereka terbiasa menempuhnya dengan mengendarai onta. Onta saat itu adalah kendaraan hidup yang sangat kuat sekali, yang sangat tahan banting sekali. Kalau kita cari tentang profil onta itu, kita akan melihat betapa dahsyatnya kekuatan onta itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba mengulik kesadaran orang-orang Quraisy saat itu. Lihatlah bagaimana Allah sediakan kendaraan kepada kalian, untuk kalian, transportasi untuk kalian. Onta, mereka begitu kuatnya membawa beban, menghantarkan kalian, menjual dagangan-dagangan kalian. Kemudian dia masih juga kuat untuk membawa pulang kalian beserta barang bawaan kalian. Coba itu fikir. Dan itu kata Allah, Allah yang ciptakan. Betapa kuasanya Allah, betapa maha tahunya Allah atas apa yang kalian butuhkan. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika itu tidak cukup membuatmu sadar tentang kuasanya Allah, tentang betapa perkasanya Allah, tentang betapa maha tahunya Allah, lanjutkan, coba lihat, coba fikir. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah mengangkat langit-langit itu bighairi amadin, tanpa ada satu tiang pun yang menyangganya. Tetapi langit itu kemudian berada di atas sana dengan hamparannya yang tidak bisa kita jangkau ujungnya dari satu ujung ke ujung lainnya. Tetapi itu menunjukkan bahwa pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil sebagai pemantik kesadaran keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa dan perkasa. Jika itu belum cukup untuk memantik kesadaran kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lanjutkan kembali. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menancapkan gunung-gunung yang besar itu. Kita mungkin yang tidak terlalu jauh mainnya, baru di Jogja sekitarnya, Solo sekitarnya, kita sudah melihat berapa gunung-gunung yang perkasa yang sudah Allah tancapkan di muka bumi ini.
Belum lagi kalau kita melihat, menghitung berapa jumlahnya gunung-gunung yang perkasa yang ada di muka bumi ini. Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menancapkannya. Maka jika gunung yang sedemikian perkasanya itu ada yang menancapkan, maka lebih perkasa mana lagi dengan zat yang menancapkan. Jika itu belum juga memantik kesadaran keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa dan perkasa, maka coba lihat kembali kata Allah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bumi itu terhampar sedemikian luasnya dan kita bisa menjumpai kehidupan-kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada momen ini, pada ayat ini sebagai bentuk cara agar kita bisa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sanggup kalau hanya untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kalau ayat-ayat ini kemudian kita refleksikan, jika hari ini kita merasa banyak sekali beban, banyak sekali kebutuhan kita. Kebutuhan apa yang lebih berat untuk Allah tunaikan dibandingkan tanda-tanda yang Allah sebutkan tadi itu? Al-ibil kaifa khuliqat, as-sama kaifa rufi'at, al-jibal kaifa nusibat, al-ardi kaifa sutihat. Apakah ada di dalam semesta ini perkara, pekerjaan yang jauh lebih berat daripada 4 hal tadi itu? Jika 4 hal yang berat tadi itu bagi Allah adalah sesuatu yang sangat mudah, apalagi hanya ngurusi kebutuhan kita, tentu itu tidak ada apa-apanya. Maka benarlah, maka kuatkanlah keimanan kita. Ketika kita membaca akhir surah Yasin, itu sebuah refleksi yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Tribuners yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum bulan Ramadan ini adalah momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum untuk memperbaiki kualitas kesadaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah, zat yang kita imani itu adalah zat yang baginya semuanya tidak ada yang mustahil. Semuanya serba mudah. Tinggal bagaimana kita mendekat, memperbaiki hubungan, mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita butuhkan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Tribuner, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sababiyah, menjadi faktor penyebab Allah memberikan hayatan thayyibah, ma'isyah yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.